Ada orang liberal mengatakan, apa kata orang liberal? Islam ini kita jadikan inspirasi bukan aspirasi. Ada sebagian tokoh ya yang terpengaruh faham liberal, dia bilang kita ambil Islam sebagai inspirasi bukan aspirasi. Ya gak dijelaskan, cuma disampaikan begitu aja. Kalau anak-anak muda yang baru kuliah atau yang senang dengan bahasa-bahasa modern, senang dengan ini. Mengapa? Karena ada sisinya, inspirasi, aspirasi. Gak ngerti maksudnya apa itu. Wah, ini hebat ini. Padahal ini kalimat seperti ini ya, slogan seperti ini, Islam sebagai inspirasi bukan aspirasi, ini bahaya. Apa bahayanya? Karena ini mengajak keluar dari syariat Islam. Ini termasuk salah satu cara orang-orang liberal. Bagaimana hukum-hukum Islam tidak kita pakai, kita ambil intisarinya saja. Jadi tidak menggunakan hukum Islam, tetapi mengambil hukum lain yang spiritnya, inspirasinya dari Islam juga. Loh, apa kok seperti itu? Ini kan main-main perkataan sebenarnya, hanya permainan retorika. Ini salah satu contoh ya, Islam sebagai inspirasi bukan aspirasi. Nah, kelompok-kelompok seperti ini biasanya suka memain-mainkan kalimat-kalimat umum, kalimat-kalimat general yang maknanya itu umum tapi gak jelas arahnya kemana. Misalnya kelompok ini sering mengatakan Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, tapi gak dijelaskan yang dimaksud rahmatan lil alamin itu artinya apa. Akhirnya apa? Oleh golongan ini kalimat Islam rahmatan lil alamin dijadikan dalil umum. Kalau dalil umum, agama lain bikin acara hari raya, kelompok ini ikut menjaga. Mengapa? Kita ini Islam rahmatan lil alamin. Loh, apa hubungannya menjaga ibadah agama lain? Kan gak ada hubungannya. Apakah kalau gak menjaga lalu tidak rahmatan lil alamin? Kan tidak kan? Ya cuma dihubung-hubungkan. Ini contoh ya, kalimat Islam sebagai inspirasi bukan aspirasi. Padahal menjaga agama lain, menjaga ritual ibadah agama lain, ritual ibadah agama lain itu kan kekufuran, kesyirikan. Syirik itu artinya, syirik kufur itu maksiat paling tinggi, paling besar. Jangankan menjaga ibadah seperti itu, jangankan menjaga kekufuran dan kesyirikan, menjaga, membantu maksiat kecil-kecilan tidak boleh hukumnya, apalagi yang paling besar. Misalnya kamu ada temannya mau mencuri, dijaga, tolong ya kamu jaga di sana, jaga di sana, saya mau mencuri. Boleh apa enggak menurut agama? Mencuri gak boleh. Atau misalnya temannya mau berselingkuh, tolong ya kamu jaga sana, saya mau selingkuh misalnya. Boleh apa enggak mengamankan perselingkuhan? Gak boleh. Padahal ini kan maksiatnya di bawahnya syirik, di bawahnya kufur. Loh, kalau kufur syirik dijaga, kira-kira boleh apa enggak? Ya gak boleh. Dan di dalam Al-Quran hukum tentang ibadah agama lain diterangkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang-orang yang tidak menyaksikan zur, berhala zur. Zur ini secara bahasa artinya kebohongan. Tapi kata para ulama di dalam kitab-kitab tafsir, zur di sini maksudnya di Madinah itu dulu sebelum datangnya Islam ada berhala namanya berhala zur. Setiap tahun orang-orang musyrik hari raya mengadakan ritual keagamaan hari raya di berhala itu. Ya namanya hari raya, ritual keagamaan, tentu masyarakat Madinah dulu sebelum datangnya Islam selalu hadir ke situ.
Setelah Islam datang, Islam disebarkan ke Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kalau ada acara hari raya Zur, sebagian muslim itu masih menonton. Lalu turun ayat walladzina la yashhaduna zura. Hamba-hamba Allah yang baik itu diantaranya juga orang-orang yang tidak menghadiri berhala zur, gak datang. Mengapa gak menghadiri? Kata para ulama, loh karena itu acaranya kesyirikan, gak boleh, maksiat. Akhirnya apa? Penduduk Madinah setelah turun ayat ini tidak datang lagi ke tempat acara keagamaan agama lain, hari raya agama lain. Lalu dalam ayat tersebut dilanjutkan wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila mereka melewati sesuatu yang tersia-sia maka mereka melewatinya dengan menjaga kemuliaan dirinya. Maksudnya bagaimana? Para sahabat dulu kalau lewat lalu di jalan ada permainan yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau merusak akhlak, para sahabat tidak melihat, tidak menonton. Sehingga setelah turun ayat ini, apabila orang-orang musyrik mengadakan ritual keagamaan, para sahabat itu gak lewat di situ. Kalaupun terpaksa lewat, pandangannya dialihkan ke arah lain, gak melihat. Mengapa? Menjaga kemuliaan dirinya, tidak menonton acara-acara musyrik. Ini ajaran agama. Nah sekarang ini lalu ada sebagian kelompok katanya Islam sebagai inspirasi saja. Kan Islam itu rahmatan lil alamin, bukan aspirasi, hukumnya gak dipakai. Lah ini namanya kan permainan kata-kata namanya ini. Gak mau pada hukum Islam. Ini kelompok-kelompok modern. Karenanya kita ini perlu berhati-hati pada zaman modern seperti sekarang ini. Fitnah akhir zaman itu banyak macam. Apa diantaranya fitnah akhir zaman? Diantaranya ya menyebarnya ajaran-ajaran kufur, ajaran-ajaran sesat, mengajak orang-orang keluar dari ahlus sunnah wal jamaah dan bahkan keluar dari ajaran agama. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini kiat-kiat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW menghadapi fitnah akhir zaman. Diantaranya adalah kita ini selalu konsisten istiqomah belajar ilmu agama. Tentu belajar kepada pada ulama yang bisa dipercaya, tidak sembarang orang menyampaikan diterima. Karena di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu fitanun yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Akan terjadi banyak fitnah. Di akhir zaman ini banyak fitnah. Pokoknya kalau ada pernyataan, ada fatwa, ada pendapat gak sama dengan fatwanya, pendapatnya ulama dulu, hati-hati. Mengapa? Khawatir ini termasuk fitnah akhir zaman. Ini kok gak sama dengan dulu, hati-hati. Khawatir termasuk fitnah. Mengapa kalau fitnah? Kalau fitnah akibatnya yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang yang sore-sore masih mukmin, beriman, karena terpengaruh, terkontaminasi, terpapar fitnah itu, besok paginya menjadi kafir. Orang yang sore-sore masih ahlus sunnah wal jamaah, terpapar dengan virus, dengan pandemi. Pandemi ini ya, pandemi yang paling berbahaya itu pandemi aliran sesat. Kalau cuma pandemi sudah merasakan tidak ada bahaya, nggak pakai. Yang lebih berbahaya itu sebenarnya pandemi aliran sesat. Mengapa? Orang terpapar aliran sesat ini sore-sore masih aswaja, besok pagi menjadi pengikut aliran sesat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, siapa yang bisa selamat? Dalam hadis tersebut disampaikan illa man ahyahullahu bil ilmi, kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu.
Orang yang hidup dengan ilmu pengetahuan agama. Maksudnya bagaimana? Orang yang selalu belajar atau aktivitasnya mengajar. Jadi zaman sekarang aktivitas paling baik itu adalah aktivitas keilmuan. Belajar ilmu agama, bikin acara kegiatan keilmuan, mengajar ilmu agama. Mengapa? Karena ilmu agama ini yang akan melindungi kita dari pandemi virus-virus aliran sesat. Tanpa ilmu agama, ilmu tauhid ini susah, apalagi zaman sekarang. Ini salah satu kiat ya dalam hadis. Kemudian petunjuk yang lain, kiat yang lain yang juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah pada masa-masa fitnah, beribadah pada masa-masa kacau, masa-masa membingungkan, itu pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Jadi sekarang ini yang paling baik kalau bukan ilmu diisi dengan ibadah, pahalanya seperti berhijrah kepada Rasulullah SAW. Mengapa? Orang itu biasanya kalau waktu kosong nganggur kan tidak enak. Maka bagaimana orang itu kalau nganggur biasanya mencari acara, bikin acara. Sekarang itu untuk tidak beribadah bikin acara itu gampang. Kalau dulu ya 30 tahun yang lalu, sebelum tahun 90-an, televisi masih jarang yang punya, bikin acara masih jalan kaki ke sana kemari, bingung cari kawan dulu. Sekarang ini bikin acara gak perlu jauh-jauh. Mengapa? Di setiap rumah ada televisi. Kamu nonton TV, cari film apa saja 24 jam TV itu tersedia. Kalau dulu cuma malam hari. Bosan dengan TV, kamu punya Android, gak usah keluar kamar, seharian main HP. Apakah main game? Ini untuk mengisi waktu yang tidak berguna. Sangat banyak sekarang. Kalau bosan dengan main game, main apa, tinggal cari warung-warung sebelah. Sekarang ini banyak warung kopi menyiapkan wifi. Kopinya harganya 5.000, wifi-nya sehari semalam. Akhirnya gak pulang-pulang dari situ. Artinya apa? Sekarang ini godaan untuk tidak beribadah banyak sekali. Karenanya pada masa-masa sekarang, kalau orang itu bisa memanfaatkan waktunya untuk beribadah, itu pahalanya luar biasa. Pahalanya seperti berhijrah kepada baginda Rasulullah SAW. Orang berhijrah kepada Rasulullah itu jaminannya apa? Jaminannya masuk surga. Ini luar biasa pada masa sekarang, tantangan. Jadi artinya apa? Ini ada dua kunci yang perlu kita pegang zaman sekarang. Untuk selamat dari berbagai fitnah akhir zaman, pertama ilmu. Kita ini isi aktivitas kita sehari semalam dengan ilmu keagamaan. Kalau ilmu tentu kita gak bisa belajar ilmu keagamaan misalnya sehari semalam setelah waktu istirahat. Mengapa? Kita ada di rumah, kecuali kalau ada di pondok. Karena ada yang sudah jadi dosen, ada yang jadi guru, ada yang bertani, jadi pedagang. Maka bagaimana? Diisi dengan ibadah. Ini zaman sekarang. Nah, yang terakhir ya, saya ingin bercerita bagaimana pentingnya menyampaikan ilmu agama dan pentingnya akidah. Ada sebuah hadis ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini hadis sahih tapi kisah. Cuma ini perlu saya kisahkan barangkali dan pasti menjadi pelajaran bagi kita. Dulu di Arab ada kerajaan namanya kerajaan Himyar. Ada suku Arab namanya suku Himyar. Sang raja ini punya kebijakan mengaku sebagai Tuhan. Rakyatnya wajib mempertuhankan dia. Kalau tidak mau mempertuhankan dia, dibunuh oleh sang raja. Dan rakyatnya ini takut semua. Kenapa rakyatnya takut semua? Raja ini dibantu oleh seorang tukang sihir yang hebat.
punya pembantu ahli sihir. Sihir yang hebat. Kata para ulama di dalam kitab-kitab syarah hadis, peristiwa ini terjadi 70 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus di negeri Himyar. Lama-lama sang pembantu si tukang sihir ini memasuki usia senja, sudah tua. Karena sudah tua, tukang sihir ini berkata kepada raja, "Raja, saya ini sudah tua. Kalau masih ada saya, raja bisa tenang. Mengapa? Saya yang menyihir rakyat untuk takut dan tunduk kepada raja. Tapi kalau saya sudah mati, siapa yang akan membantu raja menyihir rakyat?" Kata raja, "Ini gimana enaknya? Kalau raja mau, kalau tuan mau. Kalau tuan mau, tolong cari kader. Anak remaja di antara rakyat yang masih remaja, belum balik, yang cerdas. Satu orang, cari satu orang anak remaja yang cerdas. Anak ini ditugas setiap pagi belajar sekolah di rumah saya ajarkan ilmu sihir." Akhirnya dicari. Di antara rakyat itu ada seorang remaja belum balik, ya, namanya Abdullah bin Tamir. Abdullah bin Tamir. Akhirnya Abdullah ini oleh raja ditugas setiap hari sekolah kepada si tukang sihir. Berangkat dia dari rumahnya, pagi hari berangkat ke sekolah. Dulu itu orang sekolah biasanya jalan kaki. Dulu karena belum ada kendaraan, dan jalan kaki jauh-jauh. Dia berjalan karena perjalanannya jauh dari rumahnya ke rumah tukang sihir, kira-kira 2 jam. Maka dapat 1 jam Abdullah ini istirahat. Di pertengahan jalan istirahat. Ternyata kebetulan di pertengahan jalan itu, di tempat dia istirahat, tinggal seorang ulama, seorang rahib. Seorang rahib ahli ibadah, ya, ahli ibadah yang beriman kepada Allah tinggal di situ. Setiap anak remaja itu singgah di situ. Si rahib ini mengajarkan tentang ilmu tauhid. Diajarkan tentang ilmu tauhid. Ini termasuk salah satu buku ilmu tauhid. Apakah akidah Anda sudah benar? Ini perlu dibaca ini. Karangannya sahabat kita Dr. Iqbal Habibi Siregar. Jadi diajarkan ilmu tauhid. Karena di perjalanan masih belajar ngaji, akhirnya dia sekolah ke rumah tukang sihir tiap hari terlambat. Tiap hari lambat. Mestinya sampai di rumah si tukang sihir jam 8, sampai di sana bisa jam 10. Karena masih ngikut kuliah tabligh akbar, pengajian 2 jam. Lama-lama karena tiap hari terlambat dimarahi sama si tukang sihir, dipukul. "Kamu ini tiap hari terlambat sekolah. Kenapa kamu terlambat? Kamu murid nakal." Dipukul. Dulu itu guru memukul murid biasa. Kalau sekarang nggak berani. Karena kalau ada guru, ada muallim, buya mukul santrinya, dilaporkan ke polisi. Karenanya anak-anak sekarang banyak nakal. Karena gurunya saja takut. Akhirnya besoknya Abdullah ini lapor kepada rahib, si rahib. "Guru, apa? Saya kalau singgah di sini pasti ngaji pada guru sebelum ke sekolah tukang sihir." "Iya, saya ini kalau datang terlambat dipukul guru. Gimana ini? Saya biar gak dipukul." Lalu kata gurunya, "Gini aja, kamu bilang sama pak gurunya si tukang sihir, kenapa kamu terlambat? Kamu jawab, masih ada pekerjaan rumah, saya bantu-bantu orang tua di rumah. Nanti dia gak akan marah sama kamu." "Oh gitu guru." "Iya, gak apa-apa." Loh, terus nanti kalau saya pulang ke rumah terlambat, orang tua marah-marah. Gimana guru? "Ya bilang aja pelajaran di sekolah baru selesai. Pelajarannya banyak." Akhirnya begitu. Datang ke sekolah tukang sihir, ditanya, "Kamu kok terlambat?" "Maaf guru,
tadi masih ada pekerjaan rumah, bantu-bantu orang tua. Nanti pulangnya lambat lagi, oleh orang tuanya ditanya, kok datang terlambat? Pelajaran dari Pak Guru baru selesai, panjang pelajarannya. Padahal dia di perjalanan ngaji ilmu tauhid, belajar. Lama-lama suatu ketika berangkat dari rumah, di pertengahan jalan orang-orang itu tidak ada yang lewat, ngumpul semua. Mengapa? Karena di tengah jalan ada singa, ada harimau, ada singa besar duduk-duduk menghalangi orang lewat. Orang takut mau lewat, takut diterkam oleh singa. Lalu si Abdullah ini berpikir, ini kesempatan agar saya tahu siapa yang lebih dicintai oleh Allah. Apakah rahib guru saya yang mengajarkan tauhid atau si tukang sihir? Ini kesempatan. Lalu dia ambil batu secukupnya, tangan menggenggam. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang ilmunya si rahib lebih engkau cintai dari ilmunya si tukang sihir, bunuh harimau ini ya Allah. Musa lempar. Dilempar pakai batu. Begitu dilempar, kena kepalanya, langsung mati harimau itu. Melihat harimau itu mati gara-gara lemparan anak remaja yang belum baligh itu, akhirnya orang-orang kagum sama dia. Viral anak ini, terkenal. Kok bisa masih anak-anak membunuh harimau dilempar pakai batu? Hebat, terkenal. Orang ini kalau masih remaja sudah bisa melakukan hal luar biasa, cepat viral, terkenal. Akhirnya dia sampai ke tempat si rahib, gurunya cerita, guru ada kejadian tadi guru. Ada apa? Pas mau ke sini di tengah jalan orang-orang berkumpul gak berani lewat. Mengapa? Ada harimau duduk-duduk di jalan. Lah terus sambil batu guru, saya berdoa pada Allah, ya Allah, kalau memang ilmunya guru saya si rahib lebih engkau cintai daripada ilmunya tukang sihir, bunuh harimau ini. Saya lempar pakai batu guru, kena kepalanya, mati dia. Apa kata gurunya? Nak, kamu ini berarti lebih baik dari saya. Kamu lebih baik dari saya. Buktinya kamu berdoa dikabulkan oleh Allah. Saya belum tentu bisa seperti itu. Tapi dengan kejadian tadi kamu akan terkenal, kamu akan viral. Dan nanti setelah kamu viral, kamu terkenal, kamu akan mendapat ujian, dapat fitnah. Awas ya, saya ingatkan kamu, kalau nanti kamu ditangkap dan ditanya siapa yang mengajarkan ilmu kamu, jangan bilang-bilang kalau saya ngajarin. Gimana? Siap guru katanya. Tidak akan bilang-bilang. Akhirnya sejak saat itu anak remaja ini kalau ada di rumah sering kedatangan tamu. Apa tamunya? Sakit kepala minta didoain sembuh. Orang sakit apa saja datang pada anak ini sembuh. Sampai orang buta yang gak bisa melihat datang pada anak remaja ini sembuh. Keramat sudah. Masih remaja belum balik. Kebetulan raja yang menyuruh anak itu belajar ini punya pembantu, penasehat atau teman ngobrol, sudah tua dan sudah buta. Karena sudah tua buta, lalu pembantu raja yang buta ini mendengar kalau ada anak remaja bernama Abdullah bisa menyembuhkan segala penyakit. Karena dia pembantu raja, namanya orang dekat raja, pasti banyak uangnya. Orang tuh kalau dekat dengan gubernur, dengan bupati, dengan presiden, banyak uangnya. Banyak. Dia bawa uang, datang kepada si Abdullah. Ini nak, ini untuk kamu. Loh, untuk apa Bapak? Uang ini untuk saya. Ini uang ini saya berikan pada kamu asalkan kamu sembuhkan saya dari buta. Tolong sembuhkan saya dari buta. Lalu kata si Abdullah, saya gak bisa menyembuhkan. Saya gak bisa menyembuhkan dari buta, gak bisa. Loh, terus gimana? Katanya orang-orang banyak sembuh
datang dari kamu. Kalau Bapak ingin sembuh ada syaratnya. Apa syaratnya? Asalkan Bapak ikut perintah saya. Gimana? Syaratnya cuma satu, Bapak beriman kepada Allah. Beriman tiada Tuhan selain Allah. Nanti kalau Bapak beriman, saya berdoa kepada Allah. Ya sudah, kalau begitu saya beriman kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Lalu anak ini berdoa, ya Allah, orang ini sudah beriman kepada Engkau, sembuhkan dari buta. Seketika langsung bisa melihat. Luar biasa. Besoknya pembantu ini menghadap raja. Sudah bisa melihat, tidak memakai orang yang menuntun, nggak bawa pemandu, bisa melihat. Terkejut raja, bertanya si raja, loh kamu sudah bisa melihat? Iya Tuan, bisa melihat. Siapa yang menyembuhkan? Saya ini disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan telah menyembuhkan saya. Loh, kamu punya Tuhan lagi selain saya? Loh Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan saya itu Tuhan saya, dan Tuhan juga. Tuhan semuanya. Loh, jadi kamu sudah tidak beriman pada saya sebagai Tuhan. Loh, Tuhan itu Tuhannya Tuhan juga. Akhirnya pembantu buta yang sembuh dipukul sama raja. Suruh ngaku siapa yang menyembuhkan dia. Kok bilang Tuhan? Kemarin masih buta gak bisa melihat. Akhirnya ngaku kalau yang menyembuhkan dia si Abdullah, yang ditugas oleh raja di beasiswa belajar ilmu sihir. Dipanggilnya si Abdullah, dipukuli si Abdullah. Siapa yang ngajari kamu? Ada Tuhan selain raja? Siapa? Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Karena gak kuat dipukuli, ngaku kalau yang ngajari dia adalah si rahib, tempat dia istirahat ketika berangkat sekolah. Padahal pesan dari gurunya, jangan bilang-bilang kalau ngaji ke saya. Gak tahan sakit, bilang juga akhirnya. Dipanggil si rahib. Begitu dipanggil, diinterogasi dan ngaku dia yang mengajari. Setelah ngaku dia yang mengajari, raja mengambil gergaji dan memanggil Al-Gujuh. Kata si raja, hai si rahib, kamu ada dua pilihan. Kalau kamu beriman kepada raja sebagai Tuhan, kamu selamat. Tapi kalau kamu tidak beriman kepada raja, tapi beriman kepada Allah, ini gergaji akan membelah kamu dari kepala sampai bawah jadi dua. Kamu akan digergaji. Kamu pilih mana? Kata si rahib itu, karena beliau orang soleh, kata si rahib, saya memilih beriman kepada Allah. Digergajilah si rahib itu dari kepala sampai bawah jadi dua, untuk teror menakut-nakuti yang lain. Lalu pembantunya si buta yang sembuh, habis itu dipanggil juga. Kamu tahu si rahib tadi? Iya tahu. Kamu bagaimana kamu? Kamu ingin selamat apa enggak? Kalau kamu mengakui raja sebagai Tuhan, kamu selamat. Tapi kalau kamu mengikuti agamanya si rahib, ini gergajinya masih ada, kamu jadi dua kamu. Ternyata kata si buta yang sembuh ini, saya memilih beriman kepada Allah, ikut agamanya si rahib. Digergaji dia menjadi dua. Ini orang-orang dulu ya. Orang-orang dulu luar biasa. Ujiannya berat. Lalu si Abdullah bingung, raja, ini mau diapakan ini? Ini masih anak-anak ini, masa mau digergaji? Karena masih anak-anak, atau mungkin pertimbangan apa, raja pakai kebijakan lain. Raja memanggil tentara atau aparat ya, petugas keamanan, kira-kira 10 orang, suruh membawa si Abdullah ke puncak gunung. Kalau sini mungkin gunung apa? Gunung Sinabung. Pesan kepada para pengawal, kepada para petugas, nanti bawa ke atas gunung dan tawarkan pada si Abdullah, kalau dia beriman kepada raja sebagai Tuhan, bawa lagi pulang selamat. Tapi kalau dia masih ikut agamanya si rahib, gurunya, lemparkan dari atas gunung ke bawah, biar mati dia. Kata raja. Dibawanya si Abdullah ke atas gunung.
Sampai di atas gunung, belum diinterogasi, Abdullah ini berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari mereka, terserah bagaimana caramu. Mereka zalim, lindungi aku ya Allah dari orang-orang zalim ini. Tiba-tiba gunung itu goyang-goyang, bergerak, gempa bumi. Akhirnya 10 orang pengawal yang membawa si Abdullah ini jatuh dari gunung ke bawah. Selamat si Abdullah. Besoknya Abdullah ngantor, datang kepada raja. Begitu datang terkejut raja, loh kamu pulang? Iya Tuan. Kamu selamat? Iya. Mana teman-teman yang bersama kamu? Mati Tuan. Mati gimana? Jatuh dari gunung. Cari akal lagi, namanya raja, penguasa, banyak akal untuk mencelakakan orang. Mencelakakan orang ini gampang, tapi kalau mencari solusi dari persoalan, repot. Paling gampang memang mencelakakan orang, tapi kalau menyelesaikan persoalan repot. Akhirnya cari pengawal lagi, raja ini 10 orang. Mereka dikasih tugas bawa si Abdullah ini naik perahu ke tengah laut. Sampai di tengah laut kasih tawaran dia, kalau dia beriman kepada raja sebagai Tuhan, bawa lagi pulang, selamat. Tapi kalau dia beriman pada Allah, mengikuti agama gurunya, lempar ke laut, biar mati dia di laut. Bawa naik perahu. Naik perahu ya, ke laut. Sampai di tengah laut, si Abdullah ini berdoa lagi kepada Allah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari orang-orang zalim ini, terserah bagaimana caramu. Tiba-tiba gelombang besar datang, perahunya pecah, 10 orang itu mati, semuanya tenggelam. Abdullah selamat. Besoknya menghadap pada raja, loh kamu pulang? Iya Tuan. Kamu selamat? Iya. Mana temannya, teman-teman kamu? Mati Tuan. Mati gimana? Tenggelam di laut, kapalnya pecah. Bingung si raja. Kata si Abdullah, apakah Tuan benar-benar ingin membunuh saya? Iya katanya. Kalau Tuan ingin membunuh saya, ada caranya. Gimana? Asalkan Tuan mengikuti perintah saya bisa mati, Tuan bisa membunuh saya. Gimana caranya? Tuan kumpulkan seluruh rakyat Himyar, kumpulkan di satu lapangan terbuka. Terus lalu naikkan saya ke atas kayu, ikat saya di kayu yang tinggi, kira-kira seluruh rakyat melihat saya. Saya akan membawa busur dan panah. Nanti setelah saya diikat, ambil busur dan panah saya Tuan. Tuan ambil posisi, arahkan panah itu ke pelipis saya. Tapi sebelum melepas panah itu ke pelipis saya, ada mantranya biar saya mati. Dan Tuan harus hafal mantra itu. Apa mantranya? Sebelum melepas, Tuan membaca Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah, Tuhan anak remaja ini. Kalau itu dibaca mantra itu, panah dilepas ke kepala saya, insya Allah saya mati Tuan. Tapi ada syaratnya Tuan. Tuan baca mantra itu harus dengan suara keras, didengar oleh seluruh rakyat Himyar. Kata si Abdullah, pinter dia walaupun masih remaja, otaknya encer main. Akhirnya rakyat dikumpulkan oleh si raja, harus berkumpul, ngumpul semua. Setelah rakyat berkumpul, si Abdullah ini dinaikkan ya ke atas tempat yang agak tinggi, kira-kira seperti ini. Seluruh rakyat melihat. Lalu dia diikat ke kayu. Setelah diikat, kemudian busur dan panahnya diambil. Raja mengambil posisi beberapa jauh dari situ. Lalu panah diarahkan. Sebelum melepas panah itu, dengan suara keras raja berkata, Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah, Tuhan anak remaja ini. Dilepas. Akhirnya panah itu melesat masuk ke pelipis Abdullah itu. Setelah
Panah itu masuk ke pelipis, si Abdullah ini memegang pelipisnya, darahnya mengucur, meninggallah si Abdullah. Apa yang terjadi dengan kematian si Abdullah? Gara-gara raja bisa membunuh Abdullah dengan membaca mantra Bismillahirrabbilgulam, seluruh rakyat kemudian berkata, amanna billahi rabbil gulam, kami beriman kepada Allah Tuhannya anak remaja ini. Seluruh rakyat beriman kepada Allah. Setelah pulang, penasihat raja bilang pada raja, Tuan, apa yang Tuan khawatirkan sekarang benar-benar terjadi? Loh, gimana? Dulu Tuan gara-gara si rahib dan si buta beriman kepada Allah, Tuan bingung sampai Tuan menggergaji mereka berdua. Lah terus sekarang ini seluruh rakyat beriman pada Allah, sudah gak percaya pada Tuan. Loh kok bisa? Loh Tuan ingat ketika memanah si Abdullah, apa mantra yang Tuan baca? Ingat dia. Kalau yang dibaca Bismillahirrabbilgulam. Waduh, salah baca katanya, salah. Akhirnya bagaimana? Karena dia raja memang kejam. Sudah apa namanya, hatinya ya sudah keras, hatinya sudah kotor. Akhirnya bagaimana? Raja ini instruksikan agar dibuatkan parit di setiap depan gang-gang rumah. Rumah itu dari dulu biasanya berkelompok-kelompok, di sini perumahan, sana. Setiap ada perumahan dibuatkan parit yang panjang. Lalu parit-parit itu diisi kayu bakar. Setelah isi kayu bakar, dibakar semua. Setelah api itu berkobar, raja memerintahkan, siapa yang beriman kepada Allah harus mencebur ke dalam api. Akhirnya rakyat yang beriman semuanya mencebur ke dalam api itu. Sampai akhirnya ada seorang perempuan, seorang wanita menggendong anak bayi, mau mencebur ke dalam api. Dia ragu-ragu, kasihan anaknya. Allah memberikan kuasa pada anaknya berbicara, Mama mencebur aja, jangan ragu-ragu, Mama benar. Mencebur aja, bawa saya ke dalam api, karena Mama yang benar, diselamatkan oleh Allah di akhirat. Akhirnya orang perempuan itu mencebur bersama anaknya. Ini kisah di dalam hadis riwayat Muslim. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini apa? Di tengah maraknya pandemi, faham-faham yang tidak benar, ingat, agama dapat menyelamatkan. Ini si Abdullah dan rakyat itu bisa menjadi orang beriman. Mengapa? Karena dia belajar ilmu agama. Yang ngajar ikhlas, diajarkan apa adanya. Yang kedua, pemimpin. Kita ini kalau milih pemimpin, pilih yang muslim, yang baik. Mengapa? Kalau pemimpinnya seperti tadi, dibakar rakyatnya. Kita ini beruntung, presiden kita muslim, wakilnya kiai, menteri agamanya anaknya kiai, beruntung. Ya mudah-mudahan nanti menteri-menteri banyak yang kiai, mudah-mudahan lah. Dan presiden kita ini muslim, kemana-mana kadang bisa kok jadi imam sholat. Bisa juga kan, lumayan daripada gak bisa jadi imam. Ini luar biasa. Ya kita ini ya ke depan ya berpikir. Kita ini harus berpikir bagaimana kira-kira umat Islam ini dijaga oleh Allah. Ya harus ada ikhtiar. Kita ini perlu berikhtiar. Dan yang terpenting bahwa bagaimanapun kepentingan agama didahulukan daripada kepentingan apapun. Ini pelajaran dari kisah tadi. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu kisah 70 tahun sebelum beliau diutus. Walaupun itu kisah, ada kisah-kisah di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi. Walaupun itu kisah, kadang-kadang menjadi pelajaran dan terjadi pada umat Islam sendiri. Bagaimana saudara kita umat Islam di Uighur dilarang baca Quran, dilarang sholat, disuruh minum khamr, dilarang pakai jilbab, ya pokoknya ya dilarang-larang lah. Dulu di Andalusia
Kita alhamdulillah di Indonesia umat Islam ini diberi kebebasan beribadah, diberi kebebasan menjalankan belajar ilmu agama. Karenanya berharap mudah-mudahan ilmu agama di negara kita semakin kuat, agama Islam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan juga menguatkan iman kita dan saudara-saudara kita. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuk, melembutkan hati para pemimpin negara kita. Amin Allahumma amin. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara.